Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menuju menziarahi makam Roro Mendut dan Pono Citro. Konon katanya Roro Mendut dan Pono Citro dimakamkan satu liang lahat oleh Temenggung Wiraguna. Makam Roro Mendut lokasinya di daerah Gandu, Desa Gandu, Jalan Wonosari Selatan Berbah, ya masuk wilayah Berbah teman-teman. Oke, terus ikuti dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar tambah semangat. Nah ini teman-teman sudah sampai di lokasi di Desa Gandu teman-teman. Makamnya di tengah-tengah kampung warga teman-teman. Ini menuju sini. Ada masuk kebun-kebun ini. Nah ini di tempatnya di kebun, bahasa Jawanya kebun ini teman-teman. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di makam Roro Mendut. Kondisinya makam sangat memprihatinkan teman-teman. Ya ini teman-teman kondisi makam Roro Mendut dan Pono Citro sangat memprihatinkan. Banyak ilalang-ilalang yang bertumbuhan dan tidak terawat teman-teman. Dulu 2 tahun yang lalu saya pernah ke sini teman-teman, kondisinya tidak seperti ini dan pintunya sudah digembok, kemungkinan digembok oleh warga dan kondisinya tidak terawat teman-teman. Pernah dengar-dengar sih dulu sering buat ritual para peziarah yang mencari pesugihan di tempat ini. Ritualnya seperti orang berpasangan bersetubuh di dalam sini, jadi warga tidak mengizinkan hal seperti itu. Jadi disalahgunakan mungkin oleh spiritual atau gimana. Jadi makam ini digembok pintunya oleh warga karena disalahgunakan teman-teman. Dulu tempatnya tidak seperti ini ya, lumayan bersih, terawat, dan banyak juga dulu bertemu oleh para peziarah. Mungkin alasan warga ya seperti itulah, disalahgunakan teman-teman. Ya kalau ingin cepat kaya ya kita berusaha, berikhtiar, berdoa sama Yang Maha Kuasa.
janganlah di tempat seperti ini untuk mencari kekayaan, istilahnya seperti itu. Saya pernah dengar teman-teman. Ini di kebun-kebun teman-teman. Terus dimakamkan di sini teman-teman. Dan waktu itu Roro Mendut dibawa ke istana Temenggung Wiraguna. Temenggung Wiraguna adalah temenggungnya Sultan Agung, teman-teman. Dan waktu itu Temenggung Wiraguna membujuk Roro Mendut kalau Pono Citro itu sudah meninggal, dan Temenggung Wiraguna berharap meninggalnya Pono Citro, Roro Mendut menjadi luluh atau istilahnya mau dijadikan selir Temenggung Wiraguna, teman-teman. Tapi alhasil Roro Mendut tidak mau, tetap tidak bersikuku, tidak mau diperselir oleh Temenggung Wiraguna. Lalu Roro Mendut ingin melaporkan kejadian ini oleh Sultan Agung Raja Mataram di kala itu, ingin melaporkan masalah Temenggung Wiraguna. Kisah Roro Mendut dan Pono Citro dan Temenggung Wiraguna pernah diangkat di layar lebar. Yang membintangi Roro Mendut adalah Mariam Bellina. Mungkin teman-teman banyak tahu tentang artis Mariam Bellina, menjadi pemeran utama. Nah, disinilah tempatnya makam Roro Mendut dan Pono Citro. Dalam pengejaran, Roro Mendut dulu menolak dijadikan selir oleh Temenggung Wiraguna, dan Temenggung Wiraguna mengasih pajak kepada Roro Mendut. Nah, dikala itu Roro Mendut berpikir dia harus bekerja mencari uang untuk membayar pajak kepada Temenggung Wiraguna. Kala itu Roro Mendut berjualan mbako atau rokok ya. Nah, kala itu Roro Mendut jualan rokoknya sangat laris sekali di pasar Mataram dulu kala itu, dan berbondong-bondong warga Mataram menginginkan rokok buatan Roro Mendut. Dan konon katanya bekas hisapan rokok Roro Mendut itu dijual harganya sangat tinggi, dan ada yang membeli kala itu saking terpesonanya dengan kecantikan Roro Mendut yang berasal dari Pati. Roro Mendut itu tawanan perang Mataram ya, teman-teman. Roro Mendut itu dulu rampasan perang
dari Pati ya Mataram berseteru dengan Pati kalah dengan Mataram, direbutlah seperti selir-selir rampasan perang yang dibawa oleh Mataram. Nah, dulu Adipati Pragolo dan Mataram kalah perang ya teman-teman. Roro Mendut itu adalah calon selir Adipati Pragolo yang di Pati, teman-teman. Dirampas oleh pasukan Mataram dan khususnya Temenggung Wiroguna, dan dibawalah Roro Mendut ke bumi Mataram, teman-teman. Oke teman-teman, kita coba melihat dalam makam Roro Mendut dan Ponocitro. Ada sedikit pintunya berlubang. Assalamualaikum. Ini teman-teman digembok, dikancing oleh warga. Halo Mas Ferry, apa kabarnya? Ini kebetulan saya bersama Mas Ferry nih. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Oh iya Mas Ferry, ini saya ingin sedikit bertanya dan cari tahu tentang kisah Roro Mendut dan Ponocitro. Kok bisa dimakamkan di daerah dusun Gandu ya ini Mas Ferry? Ya, betul. Jalan Wonosari, Ya, Selatan Berbah. Itu ceritanya bagaimana Mas Ferry kok bisa dimakamkan di sini? ya dulu itu ceritanya Ponocitro membawa lari dari penjaranya, istilahnya penjara kerajaan Mataram, khususnya penjaranya Temenggung Wiroguna, dalam pengejaran oleh prajurit-prajuritnya Temenggung Wiroguna. Kebetulan tertangkapnya ini. Di sekitar sini ya Mas Ferry? Ya, itu versi yang pertama. Ponocitro dan Roro Mendut mereka dibunuh oleh Temenggung Wiroguna, terus dimakamkan satu liang lahat. Versi yang kedua, Ponocitro dibunuh oleh Temenggung Wiroguna. Saking cintanya, istilah Jawanya saking tresnane karo Ponocitro, Roro Mendut mencabut kerisnya Temenggung Wiroguna, terus ditancapkan ke perutnya Roro Mendut sendiri. Jadinya bunuh diri lah itu. Iya. Terus reaksinya Temenggung Wiroguna di kala itu bagaimana Mas Ferry? Ya, menyesal dan merasa berdosa karena membunuh seorang gadis yang tidak berdosa.
Gitu ya Mas Ferry. Iya iya. Ya kalau istilahnya Eropa itu ada Romeo and Juliet, kalau ini Roro Mendut dan Pono Citro itu ya Romeo and Julietnya Jawa ya. Iya. Ya ya saking setianya Roro Mendut dan Pono Citro ya itu Mas Ferry. Iya. Jadi Pono Citro itu dikala itu tidak mau menjadi selirnya Tumenggung Wiroguna ya Mas Ferry. Loro Mendut itu tidak mau menjadi selirnya Tumenggung Wiroguna karena ya di samping Pono Citro masih muda dan ganteng, Tumenggung Wiroguna kan satu karena mungkin udah tua walaupun jabatannya tinggi, yang kedua selirnya udah terlalu banyak Mas. Oh begitu ya. Jadi istilahnya Loro Mendut itu nggak mau kalau cuma dijadikan selir, apalagi sama orang tua walaupun jabatannya sebagai Tumenggung. Kalau Roro Mendut Mas Ferry berasal dari asal mana ya Mas Ferry? Ya setahu saya Pati rampasannya perang Mataram, seharusnya Tumenggung Wiroguna itu membawa Loro Mendut itu ke Sultan Agung karena rampasan perang kan harusnya dikasihkan raja. Iya. Itu ya karena Tumenggung Wiroguna melihat wah kalau istilah Jawanya mana tak duwe ning Mataram kok iya. bocah kayu tenan ngono. Nah gitu ya. Gitu. Oh jadi ya begitu ya Mas Ferry. Ya terima kasih banyak Mas Ferry atas informasinya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Ya kalau misalkan ada kekurangan atau salah kata ya mohon dimaafkan ya teman-teman, karena perbedaan cerita itu ya hal yang wajar ya Mas Ferry. Hal yang wajar toh Mas. Orang itu mengatakan ini mengatakan ini, tergantung kita itu belajar sejarah itu dari mana. Dan itu tidak bisa dipastikan yang benar siapa. Kalau saya sendiri ada salah kata, saya juga mohon maaf. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ferry sudah memberi pengetahuan tentang Roro Mendut Mas Ferry. Sama-sama. Oh ya Mas Ferry, menurut yang pernah saya dengar, apakah di sini itu pernah buat ritual atau mencari istilahnya kekayaan atau bagaimana Mas Ferry itu? Yang Mas Ferry tahu bagaimana itu? Ya itu ya saya cuman menurut orang tua zaman dahulu itu sekitar tahun 80-an, tahun 90-an. Wong saya sendiri juga masih kecil loh waktu tahun 90-an itu Mas. Iya iya. Itu konon menurut orang tua di sini itu dulu ritualnya di sini itu untuk mencari pesugihan di sini itu harus berhubungan badan layaknya orang suami istri, dan itu harus bukan pasangan suami istri tapi berhubungan badan di sini layaknya hubungan suami istri. Mungkin sama warga nggak dibolehkan masuk di sini karena salah gunakan buat zina itu. Tapi ya itu saya cuman dengar dari cerita orang dahulu. Bila ada salah kata saya juga mohon maaf. Ya kemungkinan juga seperti itu ya Mas Ferry. Ya itu hal yang tidak baik lah teman-teman. Itu kalau ingin menjadi orang yang kaya ya kita harus bekerja keras lah ya Mas. Iya. Dan meminta ya sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Ambil positifnya aja. Iya, Mas Ferry. Betul itu. Ya teman-teman, sekian dulu perjalanan saya menuju makamnya Roro Mendut dan Pono Citro.
Sebelumnya mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata atau kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Yang lebih tahu komen-komen apa aja lah. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.